Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Muhammad Radit dengan NPM 2110010104115 dari kelas 1D. Kali ini saya akan menjelaskan artian dan pengertian motherboard. Apa itu motherboard? Motherboard komputer adalah bagian penting dari komputer yang bentuknya mirip papan. Papan yang digunakan adalah jenis PCB dan memiliki banyak konektor. Pada motherboard yang juga sering disebut dengan nama mainboard ini, BIOS, memori, dan komponen lain akan terpasang. Yang pertama adalah prosesor. Prosesor adalah komponen utama atau otak dari laptop atau komputer Anda. Prosesor terletak tepat di tengah motherboard. Prosesor memiliki fungsi yang penting bagi seluruh operasi perangkat komputer karena semua perintah dimulai dari prosesor. 2. USB 2.0. USB 2.0 menggunakan metode hard duplication dalam transfer datanya. Artinya adalah komunikasi yang terjadi dalam transfer data hanya bisa dilakukan satu arah. Pengguna dapat mengirim atau menerima data tetapi tidak dapat melakukan keduanya dalam waktu yang bersamaan. USB 2.0 dapat menyalurkan arus hingga 500 mA, sedangkan USB 3.0 hingga 900 mA, sehingga memungkinkan perangkat yang haus daya terkoneksi dengan USB tipe IN. Yang ketiga, PS atau dua port. Jaringan dua port semacam jaringan 4 terminal atau quadripole adalah jaringan listrik atau sirkuit atau perangkat dengan dua pasang terminal untuk terhubung ke sirkuit eksternal. Dalam jaringan dua port, sering port 1 dianggap sebagai port input dan port 2 dianggap sebagai port output. 4. DSAP mengacu pada koneksi kabel atau digital subminiatur. Kabel VGA DSAP menggunakan konektor berbentuk D yang berisi 15 pin. Konektor lain dapat digunakan untuk menghubungkan komputer ke perangkat output. 5. DFI Digital Visual Interface disebut DFI. DFI dirancang untuk mengirim signal digital video tanpa dipadatkan. Beberapa dengan VGA, DVI adalah signal digital, seperti DVI-D untuk digital saja, DVI-A untuk audio saja, atau DVI-I untuk digital dan audio yang bersama. 6. DisplayPort digunakan untuk multi-monitor. Umumnya mereka yang membutuhkan perangkat ini dari desainer, programmer, atau mereka yang sering bekerja dengan komputer, mampu menampilkan gambar dengan minimum 3 monitor atau lebih. 7. HDMI. HDMI adalah singkatan dari High Definition Multimedia Interface. Seperti namanya, fungsi kabel HDMI adalah melewatkan sinyal audio dan berkualitas tinggi. Teknologi HDMI digunakan dengan perangkat seperti HD TV, proyektor, komuter DVD, atau komuter Blu-ray. Fungsi kabel HDMI. Fungsi umum dari kabel HDMI adalah digunakan untuk menghubungkan perangkat yang didukung sinyal high definition. Namun, selain fungsi tersebut, ada beberapa fungsi lain yang terdapat pada kabel HDMI, yaitu 1. Mengompresinya, 2. Mempercepat transfer, 3. Mendukung komunikasi dua arah, 4. Memudahkan penggunaannya. Tipe konektor kabel HDMI. Yang pertama adalah tipe A atau standar. Yang kedua tipe B. Yang ketiga tipe C atau mini HDMI. Dan terakhir tipe D, micro 8, USB 3.0. Menggunakan metode full duplex dalam transfer datanya. Artinya adalah komunikasi yang terjadi dalam transfer data bisa dilakukan dua arah. Penggunaan dapat mengirim dan menerima data dalam waktu yang bersamaan. Fungsinya sama keduanya untuk transfer data. 9. HD audio. Untuk menghubungkan komputer dengan sistem audio seperti speaker, mikrofon, line in, dan line out. 10. GBLN. GBLN atau yang lebih dikenal dengan sebutan Gigabit Ethernet merupakan salah satu NIC yang banyak digunakan secara luas dan juga memiliki kecepatan tertinggi saat ini. Dengan menggunakan Gigabit Ethernet ini, maka setiap file, informasi, dan paket data yang dikirimkan dapat dengan cepat ditransmisikan melalui piringan komputer karena memiliki kecepatan sebesar 1 gigabit per detiknya. Biasanya Gigabit Ethernet ini banyak digunakan pada komputer server skala sedang hingga besar, komputer atau PC desktop, dan laptop yang berspesifikasi tinggi high-end. Jaringan LAN, MAN, dan WAN yang membutuhkan akses data cepat dan juga sibuk. Yang terakhir ada jaringan internet kabel. 11. PCI slot untuk menempatkan kartu grafik atau VGA card agar dapat menghasilkan output yang berkualitas. 12. PCI slot Peripheral Component Interconnect atau PCI adalah slot yang digunakan untuk berbagai perangkat
tambahan seperti sound card, Ethernet, TV tuner, dan lain-lain. Jumlah slot PCIe terdiri dari 2 hingga 4 slot dalam satu motherboard. 13. 2 DIMM DDR3. DDR3 SDRAM adalah istilah komputasi yang ditujukan pada jenis modern dari memori akses acak dinamis dengan antarmuka yang menggunakan lebar tidak tinggi dan telah digunakan sejak 2007. 14. Dual UEFI BIOS Stream adalah setiap motherboard komputer yang berisi BIOS utama dan BIOS cadangan. Jenis pengaturan ini dapat membantu motherboard pulih dari masalah yang dihadapi selama pembaruan BIOS. Atau Dual UEFI BIOS adalah chip yang memiliki kode perangkat lunak untuk mengoperasikan komputer Anda ketika sistem dihidupkan pertama kali. Fungsi dari Dual UEFI BIOS adalah untuk mengarahkan komputer untuk melakukan berbagai tugas sebelum sistem operasi dimulai. Dual UEFI BIOS juga dapat membantu fungsi motherboard dalam beberapa cara jika pembaruan BIOS terganggu atau rusak. Entah bagaimana, seperti kehilangan daya, itu akan benar-benar membunuh motherboard Anda. 15. SATA 6GB adalah sebuah antarmuka penyimpanan untuk menghubungkan host boost adapter untuk perangkat penyimpan massal seperti hard disk drive dan optical drive yang bisa memberikan kinerja hingga sampai 600 MB. SATA 3 merupakan antarmuka SATA generasi ketiga yang berjalan pada 6.0 GB. Antarmuka ini kompatibel dengan antarmuka SATA 3 GB. 16. SATA 3GB. Sama halnya seperti SATA 6GB, cuma antarmuka ini hanya bisa memberikan kinerja hingga 300 MB. Tidak seperti SATA 6GB. SATA 2 merupakan antarmuka SATA generasi kedua yang mampu berjalan pada 3.0 GB. 17. USB 2.0 merupakan sebuah port untuk mentransfer data. USB 2.0 menggunakan metode setengah duplex untuk mentransfer data. Artinya bahwa aliran data USB 2.0 adalah searah. Misalnya kita dapat mengirim data atau menerima data, tapi tidak dapat melakukan keduanya secara bersamaan. USB 2.0 memiliki kecepatan transfer data sekitar 480 Mbps dan juga USB 2.0 dapat menyalurkan arus hingga 500 mA. 18. All-solid capacitor adalah sebuah komponen yang berbentuk seperti tabung berukuran kecil yang fungsinya untuk menyimpan muatan arus listrik ketika tidak diperlukan charging dan melepaskannya begitu diperlukan. Selain itu, all-solid capacitor juga memiliki fungsi sebagai meningkatkan stabilitas sistem, meningkatkan ketahanan sistem terhadap beban kerja berat tanpa henti. 19. COM port adalah perangkat serial menggunakan pin yang berbeda untuk receiving atau menerima dan transmitting atau mengirimkan data, dan menggunakan pin yang sama akan membatasi komunikasi menjadi setengah duplex. Artinya, informasi yang ada hanya dapat bergerak dalam satu arah pada satu waktu. Fungsi dari COM port. Fungsi utama dari port itu sendiri adalah untuk menghubungkan komputer dengan komponen eksternal komputer, biasanya dengan menggunakan kabel sehingga perangkat bisa saling terhubung dengan komputer. Contohnya penggunaan port misalnya adalah port USB, port keyboard, HDMI, dan lainnya. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.